Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Homsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, Ibu, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kita akan mengadakan observasi pembelajaran di kelas. Untuk observasi sendiri nanti akan ada 3 tahapan, Ibu. Ya. Jadi ada pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Ya. Dalam kegiatan pertama kita hari ini yaitu kegiatan pra-observasi, Ibu. Ya. Jadi tujuannya nanti harapannya ketika pra-observasi ini Bu Homsin lebih siap lagi ketika melaksanakan observasi di kelas. Apa yang ingin Ibu sampaikan, apa yang menjadi tujuan Ibu hari ini akan saya tanyakan sebagai bahan untuk saya melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Bu Homsin lakukan di kelas nantinya. Seperti itu, nggih. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Homsin, bisa disesuaikan dengan apa yang sudah Ibu persiapkan dalam modul ajar. Seperti itu, nggih. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, Bu, observasi ini akan dilaksanakan pada tanggal berapa? Tanggal 8 Maret hari Jumat. 8 Maret, nggih. Lalu untuk kelasnya, Ibu? Kelas yang digunakan yaitu Nggih. kelas 7B. 7B, nggih. Oke, baik. Bu Homsin, ini nanti yang akan disampaikan ketika observasi materinya terkait mata pelajaran apa, Ibu? Matematika. Matematika, nggih. Untuk materinya Materinya garis dan sudut. tentang garis dan sudut. Baik, Ibu. Untuk matematika dengan materi garis dan juga sudut, nggih. Lalu yang ingin saya tanyakan, Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nantinya seperti apa? Dengan menggunakan media dan sumber belajar yang dipilih oleh siswa itu sendiri, karena mereka nanti menggunakan pembelajaran yang digunakan adalah berdiferensiasi, jadi berdasarkan hasil tes gaya belajar siswa, itu nanti siswa dapat menentukan hubungan antar sudut dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan media dan sumber belajar yang dipilih oleh siswa, mereka nanti dapat menentukan nilai dari sudut yang terbentuk dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis lain tersebut. Jadi ada 2. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti akan ada 2 tujuan, nggih. Yang pertama yang saya catat ini adalah dengan menggunakan media dan sumber belajar yang dipilih, murid dapat menentukan hubungan antara sudut 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Kemudian murid juga dapat menentukan nilai sudut dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis yang transversal, seperti itu, nggih. Lalu Ibu untuk ketercapaian hasil pembelajarannya nanti, area pengembangan yang ingin Ibu capai seperti apa saja, Bu? Area pengembangan yang nanti diharapkan dari segi sisi pengetahuan dengan pemahaman awal terkait mereka sudah memahami kedudukan 2 garis dan hubungan antar sudut, sehingga nanti mereka bisa mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Itu dari sisi pengetahuan. Kemudian dari segi sikap, karena pembelajarannya nanti sifatnya berkelompok, mereka saling berdiskusi sehingga tumbuh yang namanya sifat gotong royong, mereka komunikasi dengan teman. Kemudian diharapkan juga siswa bisa mandiri, bisa percaya sama dirinya sendiri, tidak mengandalkan temannya terus, jadi bisa mandiri. Kemudian yang ketiga, bisa bernalar kritis. Anak-anak bisa menyelesaikan dari pemahaman yang diperoleh, bisa menyelesaikan LKPD-nya mereka nanti. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai ada 2 garis besar, yaitu yang pertama terkait pengetahuan, yang kedua terkait dengan sikap. Karena proses pembelajarannya nanti ada diskusi, jadi ada 3 profil pelajar Pancasila yang Ibu sampaikan di sini, yaitu gotong royong, mandiri, dan juga bernalar kritis. Seperti itu, nggih. Untuk strategi ini, Bu, strategi yang Ibu persiapkan untuk mencapai pengembangan yang ingin Ibu raih,
seperti itu. Strategi dalam pembelajaran nanti yang direncanakan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana diferensiasi yang dipakai di sini adalah diferensiasi proses. Mereka memperoleh pemahaman dengan kerja kelompok menggunakan yang ada yang menggunakan media atau sumber belajar dari bacaan atau teks atau artikel, kemudian ada juga yang menggunakan lewat video. Itu. Oke. Untuk langkah pembelajarannya ini Ibu, langkah pembelajaran nantinya seperti apa nih? Untuk langkah pembelajarannya, karena dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, kemudian nanti menggunakan metode ada ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. Langkah yang kami gunakan adalah pertama dengan tes awal, pemahaman awal, kemudian anak-anak dibawa ke materi, yaitu tentang mengerjakan LKPD mereka secara berkelompok. Kemudian dalam prosesnya tadi yang kami sampaikan, ada yang lewat tayangan video, ada yang mereka cukup membaca lewat teks. Itu nanti diharapkan mereka bisa mengkomunikasi dari hasil pemahaman mereka. Itu. Lalu selanjutnya Ibu, berarti ada tes awal nggih. Ada tes awal mengerjakan LKPD, video, menonton video atau artikel sebagai sumber informasi yang mereka ini kan. Baik Ibu, ini berarti untuk kompetensi awal Ibu dari anak-anak untuk mencapai materi ini, apakah ada kompetensi awal yang menjadi persyaratan anak-anak dalam melakukan pembelajaran? Persyaratan untuk bisa masuk ke materi ini, kemudian kemarin di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang kedudukan dua garis, apa itu garis sejajar, apa itu garis berpotongan. Kemudian mereka juga sudah belajar mengenai hubungan antar sudut, yaitu sudut saling berpelurus, bertolak belakang. Nah, kemudian di pertemuan ini nanti dari dua garis sejajar itu akan dipotong oleh garis lain. Seperti itu. Lalu harapannya dalam proses pembelajaran ini, apakah ada pemahaman yang bermakna yang dapat anak-anak peroleh dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pemahaman bermakna dari pembelajaran yang mereka lakukan nanti, itu mereka memahami bahwa dua garis sejajar dipotong oleh satu garis lain, yaitu garis transversal. Itu ternyata ada dalam kehidupan sehari-hari. Mereka diberikan nanti bisa disuruh menyebutkan atau dipaparkan gambar terkait dengan misalkan ada tiang listrik yang ada kabelnya itu, kemudian rel kereta api, kemudian ada jembatan itu ada dua garis sejajar, kemudian dipotong oleh garis lain. Jadi anak-anak nantinya juga tahu bahwa materi ini di dalam kehidupan sehari-hari juga dimanfaatkan sebagai bentuk instruksi bangunan, beberapa bangunan seperti itu. Lalu Ibu, untuk sarana dan prasarana yang Ibu butuhkan ketika nantinya melakukan pembelajaran ini di kelas seperti apa? Sarana dan prasarana yang nanti akan dipakai yaitu menggunakan anak-anak disiapkan LKPD, kemudian guru menyampaikan menggunakan fasilitas laptop, LCD, jaringan internet. Anak-anak juga membawa handphone untuk bisa melihat tayangan video itu. Kemudian juga dari sumber informasi lain yang relevan. Sudah siap berarti Bu, Insya Allah. Sudah siap sekali. Jadi sarana jenengan juga sudah dipersiapkan untuk pembelajaran besok. Saya lihat ini Bu Homsen sudah matang sekali dalam mempersiapkan kegiatan observasi besok. Semoga kegiatan observasi besok bisa berjalan dengan lancar. Semua anak-anak juga memahami apa yang Ibu sampaikan dengan baik.
karena sesuai dengan karakteristik mereka dalam belajar. Seperti itu Bu, nggih. Bisa ditandatangani Bu. Oh nggih, dan sini. Nggih. Terima kasih Bu Komsin sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita Sama-sama. observasi. Kita ketemu lagi tanggal 8 8 Maret untuk kegiatan observasi. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Pembelajaran sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari suatu materi yang merupakan lanjutan dari pelajaran kemarin. Ya. Kira-kira sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Ya. Sudah siap? Coba, kalau nanti Bu Hamsin bilang, are you ready? Kalian bilang, siap, gitu ya? Ya, sudah. Are you ready? Siap. Berarti kita siap memulai pelajaran. Materi kita hari ini adalah hubungan antar sudut, ya, yang itu merupakan bagian dari materi garis dan sudut, ya. Jadi materinya garis dan sudut, submaterinya hubungan antar sudut. Ya. Ya. Tujuan belajar kita hari ini apa? Jadi sesuatu yang ingin kita capai pada hari ini itu apa? Pertama, murid dapat menentukan hubungan antar sudut dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Jadi di situ dikasih cetak tebal atau tulisan poin yang merupakan kata kunci dari kalimat yang panjang itu. Apa yang tercetak tebal atau berwarna merah itu? Hubungan antar sudut. Jadi hubungannya apa saja dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Tujuan yang kedua, murid dapat menentukan nilai sudut dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kata kuncinya apa di situ? Nilai sudut. Jadi besar sudutnya berapa? Jadi di tujuan awal hubungannya nanti namanya apa saja, sudut yang terbentuk itu apa saja. Kemudian yang kedua menentukan nilai, menghitung nilai sudutnya. Ya, bisa dipahami ya? Itu tujuan kita belajar hari ini. Ya, selama proses pembelajaran kita nanti kita capai kesepakatan, kita sepakati dulu apa saja kegiatan kita nanti. Pertama, pemahaman materi bisa diperoleh melalui teks atau video. Jadi anak-anak nanti belajarnya bisa pakai teks, buku teks, pakai BKS boleh, atau nanti lewat tayangan video. Jadi anak tergantung nyamannya pakai apa, sesuai dengan gaya belajar kalian yang mana. Ya, jadi nanti silakan memilih sesuai pilihannya masing-masing. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran kita nanti akan dibentuk kelompok. Ya, kegiatannya secara berkelompok dan komunikasi antar kelompok itu yang penting. Jadi silakan bangun komunikasi yang baik dengan teman kelompoknya. Silakan kalian saling kerja sama, saling bergotong royong. Jadi diskusi dengan temannya. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, nanti tahapan berikutnya adalah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Jadi ada yang tampil presentasi. Kemudian yang keempat, mengevaluasi pemahaman. Jadi
nanti setelah diskusi kalian tampil presentasi, teman kalian menanggapi, dan itu nanti masuk penilaian. Perlu keaktifan dari anak-anak. Ya. Kemudian yang keempat, mengevaluasi pemahaman. Nanti kita ukur dari materi yang sudah kita pelajari. Kita coba kalau di matematika kita nyoba latihan ngerjakan latihan soal. Jadi sudah seberapa jauhkah pemahaman kalian tentang materi yang disampaikan. Kemudian yang kelima, kita refleksi. Refleksi itu kita nanti saling komunikasi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kira-kira yang sudah kalian bisa atau yang belum bisa atau yang bingung bagian yang mana nanti kita komunikasikan. Nanti anak-anak silakan, Bu saya masih belum paham yang ini. Bu yang ini saya sudah bisa tapi yang ini belum. Lah silakan nanti kalian komunikasikan ya. Itu kita refleksi. Itu kegiatan kita yang kita sepakati ya. Sepakat dengan kegiatan alur kita hari ini? Sepakat ya. Ya. Sebelum masuk ke materi inti, ya, perlu kita tanyakan atau kita gali dari beberapa pertanyaan yang tertera di depan, yang merupakan ini sebelum masuk, modal apa yang harus dikuasai anak, materi prasyarat apa yang harus dimampui anak sebelum ke selanjutnya. Pertama, di situ ada beberapa pertanyaan. Nanti anak-anak berarti jawabnya apa? Pilihannya apa? Pilihannya apa di situ? Iya dan tidak. Kalau sudah paham, sudah bisa, sudah mengerti, berarti jawabannya iya. Kalau belum bisa, berarti jawabannya tidak. Atau belum tahu, jawabannya tidak. Pertama, saya memahami dua garis saling sejajar. Dua garis saling sejajar. Sudah tahu? Dua garis saling sejajar? Sudah. Coba angkat tangan. Dua garis saling sejajar itu gimana? Tidak bisa? Ya, boleh. Ya, dia tidak punya apa? Kata kuncinya garis sejajar itu tidak punya apa? Dua garis sejajar. Tidak punya titik potong atau perpotongan. Betul. Berarti rata-rata apa? Jawab? Ya, berarti sudah bisa. Lanjut yang kedua. Saya memahami dua garis saling berpotongan. Kalau berpotongan artinya mempunyai satu titik temu atau titik persekutuan. Ya, betul. Ya, sudah bisa. Yang ketiga, saya memahami garis saling berpelurus. Saling berpelurus. Tepatnya itu bukan garis ya, maaf saya salah ngetik. Saya memahami dua sudut saling berpelurus, sudut itu. Dua sudut saling berpelurus. Kalau dijumlahkan nanti membentuk sudut berapa? 180 derajat. Ya, betul. Atau apa? 180 derajat ini membentuk apa? Berapanya lingkaran? Setengah lingkaran. Betul. Ya, yang keempat, lanjut. Berarti 1, 2, 3 bisa ya. Nomor 4. Saya memahami dua sudut. Itu sudut ya. Saya memahami dua sudut saling bertolak belakang. Ya. Di pertemuan kemarin dua sudut saling bertolak belakang. Apa bahasa sininya singkur-singkuran ya, bertolak belakang ya. Nilainya bagaimana bertolak belakang itu? Tapi kalau disebutkan yang dalam, ya berarti yang di dalam dua garis sejajar itu. Coba yang berapa Sony? Di dalam yang ya 3. Terus dilanjutkan lagi. Di dalam. Perintahnya di dalam. 5. Terus 6. Ya betul. Di dalam. 4, ya betul ditulis. Itu maksudnya. Jadi beda, membedakan luar dan dalam. Nah sudah. Terus dilengkapi lagi.
sehadap. Sehadap. Sehadap berarti menghadapnya ke arah yang sama. Di situ dikasih contoh berapa? 1 dan 5. Terus dilanjutkan, mana lagi? 2 dan 6. Lanjut terus. Iya. Ya, terus luar sepihak, tapi posisinya di luar. Ya, di luar. Berarti mana? Ya, betul. Wah. Ya, ini coret belum sih salah nulis tadi. Luar, luar, 2 dan berapa? Sudut luar berseberangan tadi belum sih salah nulis ya, yang bagian pol bawah ya diganti luar ya. Nama kelompok tulis kelompok. Ya. Ini kelangkah ini ya, nanti ditulis ini sudah ya. Nah, nanti dipandu bonsin yang ini. Ya. Teman kalian ada dari kelompoknya yang mau presentasi, nanti kalian perhatikan jawabannya sama enggak dengan hasil diskusi kelompokmu. Kalau misalkan ada yang beda, hasil saya kok ini kok nggak sama, nanti kalian komunikasikan, kalian tanggapi dari kelompok nanti yang maju ya. Dipersilakan ayo kelompok yang maju. Perkenalan dari kelompok mana, terus yang disampaikan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami ingin menjelaskan tentang hubungan sudut-sudut yang terbentuk pada garis sejajar yang dipotong garis transversal. Ya, disimak ya kelompok yang lain. Sambil nyimak LK-nya tadi. Disimak. 1. Sudut-sudut luar. Sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Ya, coba yang lain nyimak. 2. Sudut-sudut dalam. Sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Sama enggak kamu tengeri. Sudut sehadap. Sudut 1 dan sudut 5. Sudut 2 dan sudut 6. Sudut 3 dan sudut 7. Sudut 4 dan sudut 8. Sudut dalam sepihak. Sudut 3 dan sudut 6. Sudut 4 dan sudut 5. Sudut luar sepihak. Sudut 1 dan sudut 8. Sudut 2 dan sudut 7. Sama kan? Sudut dalam seberangan. Sudut 3 dan sudut 5. Sudut 4 dan sudut 6. Sudut luar berseberangan. Sudut 3 dan sudut 8. Sudut 1 dan sudut 7. Ya, sudah. Ya, itu bagian yang pertama. Bagian yang pertama. Adakah kelompok yang lainnya jawabannya tidak sama? Sama? Sepakat? Sepakat. Kelompok belakang? Ayo, kelompok yang lain? Kelompoknya Arin? Sepakat? Sepakat, ya. Dilanjutkan yang kedua. Dari presentasi kelompok tadi, ya, terkait dengan menyebutkan sudut ya, terkait dengan menyebutkan sudut luar. Nah, sekarang kita bahas bersama yang disampaikan dengan temanmu tadi ya. Sudut luar itu sudut nomor berapa saja? Tolong papannya dihapus. Tolong papannya dihapus, Nak.
Ada pertanyaan dengan yang disampaikan temanmu? Udah paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau pemahamannya tadi sudah, menyebutkan nama sudutnya sudah, cari nilai sudutnya sudah. Sekarang kita lihat yang ada di tayangan. Lah, kira-kira gambar A, gambar B, gambar C itu sama enggak dengan yang kalian kerjakan tadi? Sama enggak? Coba perhatikan dulu, perhatikan seksama. Sama enggak? Beda. Bedanya di mana? Ayo, bedanya di mana? Tadi ada yang jawab. Cari X. Nah, di situ ada X itu namanya apa? Kalau tertulis 2X plus 10X itu namanya apa? Variabel ya. Kalau tadi nilai sudutnya nggak pakai variabel, sekarang pakai variabel. Ya, sekarang pakai variabel. Berarti tingkat kesulitannya kita tambahi. Ibarat kalau kamu main game ya, levelnya naik ya. Levelnya naik, perhatikan. Ya. Ada dua garis saling sejajar. Yang nomor 1 dipakai contoh. Ya. Nanti ini kalian kerjakan secara mandiri. Jadi tiap anak menulis. Kalau tadi kan kerja kelompok. Ya. Untuk menguji kepahaman kalian, nanti silakan dikerjakan gambar A sebagai contoh. Perhatikan. Gambar A. Bomsi nulis yang gambar A. Saya tulis dulu 2X plus berapa? 10. Ini 70. Ini garis apa? L. Ini garis K. Ini garis M. Jadi 2 garis sejajar. Garis K dan L sejajar dipotong oleh garis M. Nah, di sini ada yang diketahui, sudut sebelah sini 70. Sudut sebelah sini 2X plus 10. Gimana cara mengerjakannya? Contoh ya, nomor gambar 1A sebagai contoh. Ya. Sudut 70 dan ini namanya saling apa? Saling, ayo, ini dan ini saling apa? Sehadap. Sudut yang saling sehadap tadi gimana? Nilainya gimana? Sama, berarti kita sama dengan kan. 2X plus 10 itu sama dengan 70. Alasannya apa? Dia saling sehadap. Menghadapnya ke arah yang sama. Sehadap. 2X plus 10. Supaya 10-nya hilang, ini dikurangi 10. Ya, materi di semester 1 persamaan linier 1 variabel ya. 10-nya mau dihilangkan ya berarti kurangi 10. Kalau sebelah kiri kurangi 10, kanan juga diperlakukan sama, diapakan? Kurangi 10 juga. Ini materi semester 1. Berapa? 70, 60. Ini habis, ini tinggal apa? 2X. Berarti X sama dengan 60 bagi 2. Berapa? 30. Jadi nilai X berapa? 30. Sesuai perintahnya, tentukan nilai X. Ya. Ini ya, coba dibaca perintahnya, tentukan nilai X. Jadi X-nya sudah ketemu berapa? 30. Berarti tugas, ada pertanyaan nomor 1 sebagai contoh ini. Nanti tugas anak-anak ngerjakan yang nomor 2 dan 3. Ya, ini dulu paham enggak? Nah, ya, jadi dari mana angka 10 ya? Supaya 10-nya hilang, tereliminasi. Kalau kiri kurangi 10, kanan kurangi 10. Kalau kiri ditambahi 5, kanan tambahi, jadi seimbang. Ya. Nah, nomor 1 dipakai contoh, silakan anak-anak menulis masing-masing di lembaran nomor 2 dan 3 atau gambar B dan gambar C. Ayo ditulis. Dikerjakan, nanti dikumpulkan.
mandiri. Ayo, dikerjakan perorangan. Nah, di lembaran kertas. Ya, di lembaran. Tulis dulu. Soalnya ditulis. Setelah diskusi kalian dilaksanakan, presentasi sudah, sekarang kita refleksi ya. Setelah latihan soalnya juga sudah, sekarang kita refleksi dari pembelajaran hari ini. Kira-kira selama proses pembelajaran kalian, ya, bagaimana perasaanmu? Kira-kira gimana? Senang. Ada yang ngantuk? Enggak. Semuanya mengikuti? Ya, mengikuti. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang telah dan belum kamu pahami? Yang sudah dipahami apa, yang belum apa, atau sudah paham semua, atau belum semua? Nah, kira-kira apa? Yang sudah dipahami apa? Hari ini kita belajar apa? Kita belajar apa hari ini? Tentang hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut. Kemudian menghitung apa? Menyebutkan. Bilang apa? Coba materi yang sudah kita pelajari hari ini apa? Hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut. Nama-nama yang terbentuk, sudut yang terbentuk apa saja tadi? Sudut saling sehadap, sudut saling bertolak belakang, sudut saling sepihak dalam, berseberangan baik dalam atau luar, sudut saling sepihak baik dalam maupun luar. Selama proses pembelajaran itu ya. Kemudian ini anak-anak ya, anak-anak silakan kalian mengisi lembar refleksi tentang ini seputar yang ditanyakan ya. Kalian isi nama per anak ini sebagai isi umpan balik. Nah, dibaca perintahnya apa? Tulis nama kelas. Nah, terima kasih anak-anak, terima kasih untuk materi atau kegiatan belajar kita hari ini ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Untuk kedepannya materi yang kita bahas adalah terkait dengan bangun datar. Ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ada pesan di sini, be the best, do the best. Artinya apa? Be the best. Jadilah yang terbaik. Do the best. Lakukan yang terbaik. Jadi kalau ingin jadi yang terbaik harus pakai action. Harus pakai action melakukan. Harus ada prakteknya, nggak hanya ngomong. Kalau Bu Amsin bilang be the best, kalian jawab do the best. Kalau Bu Amsin bilang jadi yang terbaik, kalian berarti kan kita closing dengan kalimat ini ya. Terima kasih pembelajaran hari ini kita tutup. Untuk materi besok adalah mengenai bangun datar. Be the best, do. Jadi yang terbaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Homsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi Bu Homsin. Setelah kemarin kita melakukan kegiatan pra-observasi, lalu hari ini kita melakukan observasi dan ini adalah tahap yang terakhir Bu, yaitu pasca observasi. Pada kegiatan ini nanti kita akan merefleksikan hasil pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas tadi. Lalu kita akan mencari
hal-hal yang sudah baik yang Ibu lakukan dan juga kendala yang Ibu lakukan nantinya. Lalu setelah itu juga hal yang mungkin masih ada yang perlu diperbaiki nanti akan kita cari di rencana tindak lanjut. Dan berbeda dengan ketika kita praobservasi kemarin, Bu, kalau hari ini saya didampingi oleh Pak Khairul, beliau adalah pengajar praktek yang mendampingi saya selama proses pendidikan guru penggerak. Ngoten nggih. Baik Ibu, yang pertama saya tanyakan yaitu dari proses kegiatan pembelajaran yang tadi Ibu lakukan. Bagaimana proses yang Ibu lakukan, pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini? Apa saja langkahnya, terus bagaimana respon anak-anaknya? Bisa Ibu ceritakan proses pembelajaran itu? Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran yang tadi dilakukan diawali dengan tes awal anak, tes asesmen awal. Dari situ sebagai penguji materi prasyarat untuk masuk bab inti yang sudah dikuasai oleh anak. Kemudian kami juga tadi membangun kesepakatan pembelajaran, disampaikan nanti kegiatan anak apa saja yang dinilai atau nanti yang menjadi pantauan itu apa saja. Kemudian kami sampaikan juga tadi tujuan pembelajarannya apa. Kalau tadi tujuan pembelajarannya itu ada 2 di mapel matematika tadi. Jadi terkait tadi sama materi garis dan sudut. Dalam proses pemahaman anak itu dengan proses belajar diskusi lewat kelompok, materi yang didapatkan anak itu mereka belajarnya ada yang lewat artikel, ada yang lewat video, jadi tergantung gaya belajar masing-masing anak. Dari hasil kelompok tadi, ada perwakilan kelompok yang presentasi, yang tidak semuanya, ada perwakilan. Dari hasil diskusi mereka dipresentasikan, kemudian kelompok yang lain menanggapi, kemudian untuk mengetahui kemampuan pemahaman anak, tadi saya memberikan satu tes post-tes sifatnya ya. Jadi untuk mengukur apakah anak sudah tercapai pemahamannya atau belum. Kemudian di akhir tadi kami juga sampaikan refleksi. Jadi komunikasi antara saya dengan anak-anak kira-kira materi mana yang sudah bisa dipahami dan mana yang belum. Kemudian gimana perasaannya anak-anak selama proses pembelajaran tadi. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih atas refleksi yang Ibu sampaikan. Jadi ini tadi juga ada beberapa catatan Ibu selama proses observasi di kelas. Dari proses observasi tadi saya mencatat ada beberapa hal Ibu. Yang pertama yaitu Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu buat, yang kita sepakati dalam kegiatan praobservasi kemarin. Ada pembelajaran berdiferensiasi, yang Ibu pilih adalah diferensiasi proses. Di mana anak mempelajari 2 sumber, yaitu video dan juga artikel. Kemudian juga saya melihat sudah ada penerapan disiplin positif dengan anak-anak melakukan kesepakatan pembelajaran di awal tadi, lalu anak-anak juga melaksanakan dengan baik, menyetujui kesepakatan tersebut, dan juga Ibu menggunakan pembelajaran kompetensi sosial emosional, di mana ada kesadaran diri, anak-anak sadar dengan tujuannya datang ke sekolah untuk belajar dan sebagainya, kesadaran sosial di mana anak-anak berdiskusi, manajemen diri, menghargai pendapatnya orang lain dan sebagainya, berinteraksi dengan anggota kelompok, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu sudah ada semua, Bu, saya melihatnya tadi. Lalu terdapat metode yang Ibu gunakan, ada diskusi, ceramah, dan juga tanya jawab. Secara keseluruhan itu juga sudah Ibu lakukan dan respon anak juga sangat bagus sekali. Kemudian Ibu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Selama proses pembelajaran berlangsung hari ini, adakah kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran? Untuk kendala ya ada, Bu, ada. Jadi karena pelajarannya kebetulan ini mapel matematika, jadi anak menerima pemahaman itu tidak bisa muncul secara langsung. Jadi perlu yang namanya pendampingan.
Jadi untuk seperti tadi materi garis dan sudut, mungkin kalau materinya masih biasa itu anak-anak mampu, tapi begitu level soalnya dinaikkan itu ada kesulitan. Jadi perlu pendampingan di kelompok yang ada pertanyaan seperti itu. Oke. Jadi menurut Bu Homsen yang menjadi kendala untuk anak-anak ini adalah karena materinya mungkin cukup sulit, jadi anak-anak butuh yang namanya pendampingan. Seperti itu. Iya. Lalu Ibu, bagaimana Ibu mengatasi kendala tersebut? Perlu namanya menjelaskan ke anak, menjelaskan. Perlu yang jadi anak kalau tidak bisa mencapai secara langsung, perlu istilahnya ceramah atau memantapkan materi ke mereka. Jadi bagi kelompok yang sudah bisa berarti nggak perlu diarahkan lagi. Bagi yang belum itu mungkin yang kami lakukan seperti itu. Jadi perlu didampingi secara khusus untuk beberapa anak supaya di dalam proses pemahaman materi anak-anak juga bisa lebih memahami seperti itu. Atau mungkin sekarang ini Ibu, di dalam proses pemahaman, lalu untuk di dalam sikap dan perilaku anak-anak, apakah ada kendala dalam mengkondisikan anak-anak untuk menerapkan disiplin positif dan juga kompetensi sosial emosional itu? Dari segi sikap yang perlu atau yang dimunculkan itu harapannya bisa muncul gotong royong, mandiri, kemudian kreatif. Dari segi mandirinya kadang ditemui anak yang tidak percaya sama kemampuannya, jadi mengandalkan temannya. Jadi udah kamu aja yang ngerjakan gitu. Jadi kemandiriannya yang kurang. Itu. Lalu adakah yang Ibu bisa lakukan untuk menumbuhkan rasa mandiri anak tersebut? Kami berikan semangat, jadi kami semangati, motivasi, karena pada dasarnya semua anak itu bisa, jadi tinggal kemauannya, jadi kesadaran emosionalnya yang kita tumbuhkan seperti itu. Untuk selanjutnya Ibu, dari tujuan pembelajaran yang kemarin Ibu sampaikan, kan ada 2 tujuan pembelajaran, kalau saya tidak salah itu ada mungkin dapat menentukan hubungan antara sudut dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, sama menentukan nilai sudut dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, dari 2 tujuan ini dan juga dari area pengembangan yang ingin Ibu capai, yaitu di bagian pengetahuan dan juga sikap, apakah tujuan dan juga pengembangan yang hendak Ibu capai ini sudah tercapai untuk anak-anak, untuk pembelajaran di kelas? Alhamdulillah untuk secara keseluruhan tujuan yang kami sebutkan 2 itu menentukan hubungan nama sudut atau nama sudutnya apa, kemudian cara mencari nilainya sudut, anak-anak secara keseluruhan sudah tercapai, sudah bisa. Tapi ya tadi begitu soalnya kita kasih pengayaan untuk menentukan nilai sudutnya agak kesulitan. Jadi, mungkin itu perlu latihan soal lagi. Berarti untuk tujuannya sebenarnya bisa dikatakan sudah tercapai, Bu. Namun untuk pengembangan materi itu masih perlu dibutuhkan pendampingan. Lalu Ibu, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ada kendala-kendalanya dan sebagainya. Apakah ada upaya yang ingin Ibu lakukan untuk melakukan suatu perbaikan sehingga anak-anak tersebut bisa mencapai aspek pengembangan yang ingin Ibu capai? Upaya yang ingin Ibu lakukan. Yang ingin dilakukan untuk perbaikan anak-anak, itu dengan tadi semangatnya tidak bosan-bosannya guru mengingatkan untuk kesadaran dirinya bahwa itu penting buat mereka, pelajaran itu penting. Dan kebetulan materi ini tuh ternyata nggak hanya ada di sebatas kertas di buku, tapi ada di kehidupan sehari-hari. Mereka bisa menerapkan itu, jadi kita tampilkan bahwa belajar ini tuh nantinya dibuat begini loh. Gitu. Bisa kita sampaikan seperti itu.
Jadi dengan mengingatkan dan terus memotivasi Motivasi anak-anak untuk mencapai pemahaman Iya. tersebut. Nggih. Selanjutnya Ibu, adakah dukungan yang Ibu butuhkan untuk menjalankan upaya tersebut? Dukungan lah, kebetulan di sekolah ini ada komunitas belajar, itu sangat bermanfaat dan kami butuhkan supaya apa? Supaya sama-sama merefleksikan pembelajaran dan mungkin bisa mencari solusi dari permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh saya terutama atau guru-guru yang lain. Jadi dukungan yang Ibu harapkan adalah dengan adanya komunitas belajar, kita bisa saling belajar, merefleksikan dan juga kembali mengimplementasikan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa tumbuh sikap-sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Selanjutnya Bu, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalankan upaya tersebut? Untuk terkait pengetahuan anak, meningkatkan pengetahuan anak tadi, terus untuk mengembangkan sikap anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau secara materi, mungkin untuk materi garis dan sudut tadi, hubungan antar sudut, itu mungkin perlu tambahan pertemuan, kurang lebih 2 pertemuan seperti itu Bu. Tapi untuk pengembangan atau perbaikan sikap, itu sambil berjalan nanti bisa diperbaiki bersama-sama, ya kurang lebih 1-2 bulan begitu Bu, sambil berjalan. Berarti bisa dikatakan bahwa untuk pemahaman materi kita membutuhkan 1-2 kali pertemuan untuk di kelas, Iya. untuk pemantapan materi, lalu untuk sikapnya ini kita bersama-sama memantau anak-anak, mengarahkan anak-anak untuk menuju ke profil yang kita inginkan itu tadi, nggih. Kita akan mengevaluasi itu bersama-sama. Iya. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan ke Bu Homsin. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita bisa menjalani upaya-upaya ini ke depannya lebih baik lagi. Oke, amin. Terima kasih Bu Homsin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.